Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Fitri Haryani, Kezia Salsabila, Aryandini Effendi, Rima Alvina, Monica Oktaviona, Helzi Yolanda Putri, dan Reda Fitri Dharma. Kami akan mempresentasikan tentang kompetensi organisasi. Yang pertama, pengertian kompetensi organisasi. Menurut Spencer & Spencer tahun 1993, kompetensi adalah kumpulan karakteristik yang mempengaruhi keefektifan seseorang dalam bekerja. Kompetensi masih menurut Spencer terbagi dua jenis, yaitu threshold atau kompetensi utama yang harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Biasanya berupa keahlian atau pengetahuan dasar. Dan differentiating atau kompetensi yang dapat membedakan orang yang perform dengan yang tidak. Menurut Palan tahun 2003, kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, atau keterampilan yang dimiliki orang yang berkinerja superior di tempat kerja. Palan menyebut 5 karakteristik kompetensi yaitu knowledge, skill, self-concept atau values, traits, dan motif. Konsep dari kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi. Organisasi dapat berprestasi unggul apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi sesuai dengan tugas dan kemampuannya, atau dalam kata lain, orang-orang tersebut mampu bekerja dengan prestasi terbaik mereka. Selanjutnya, peranan kompetensi organisasi. Yang pertama, peranan kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada organisasi. Pentingnya kompetensi di dalam suatu organisasi dipandang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai dan memberikan kontribusi dalam menentukan masa depan organisasi. Kompetensi merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dalam kaitannya dengan kompetensi pegawai, perlu adanya suatu upaya untuk lebih memaksimalkan hasil yang dicapai. Dengan kompetensi tersebut, artinya setiap pegawai merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya sehingga perlu diberdayakan secara optimal untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik, efektif, dan efisien, dan tidak ada lagi pegawai yang bekerja yang secara santai hanya sekedar memenuhi formalitas. Kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui 4 aspek antara lain pengetahuan, kemampuan, pemahaman, dan sikap. Bahwa kompetensi pegawai secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar. Kompetensi berdasarkan hal tersebut merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dari karakteristik dasar tersebut, tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan mengkategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata. B. Peranan kompetensi dalam pengembangan sumber daya manusia pada organisasi. Kompetensi sangat diperlukan bagi organisasi yang adaptif terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat maupun pasar. Di dalamnya menyangkut perubahan paradigma, orientasi, nilai, perilaku, struktur, tujuan yang berkinerja tinggi. Kompetensi bagi organisasi atau karyawan menjadi hal yang krusial tetapi sekaligus sebuah keniscayaan. Karena berbagai tantangan dan keterbatasan. Kompetensi yang dibutuhkan pada setiap level manajemen memiliki penekanan yang spesifik, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan organisasi. 3 tingkatan pada level manajemen yakni level eksekutif, manajemen atau pimpinan, dan karyawan. Pada tingkat pimpinan atau eksekutif diperlukan beberapa kompetensi, yakni strategic thinking, 2 change leadership, dan 3 relationship management.
Pada tingkat manajer, kompetensi seperti fleksibilitas, change implementation, interpersonal understanding, and empowering. Pada tingkat karyawan, diperlukan kualitas kompetensi seperti fleksibilitas, kompetensi motivasi, dan kemampuan untuk belajar, motivasi berprestasi, kolaborasi, dan orientasi pelayanan kepada pelanggan. Dalam organisasi publik, kompetensi lebih diorientasikan pada aspek entrepreneurship, sensitivitas, dan responsivitas, mempunyai wawasan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap perilaku atau attitude yang relevan dengan visi, misi, dan budaya kerja organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monik. Kompetensi jabatan, unsur utama kompetensi jabatan yaitu pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap perilaku attitude. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Adapun tujuan utama standar kompetensi jabatan, 1. Sebagai persyaratan dalam penyusunan pola karir PNS, 2. Menjamin objektivitas, keadilan, dan transparansi dalam pengangkatan PNS dalam jabatan, 3. Menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif, dan efisien. 4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan standar kompetensi pada kompetensi jabatan, tercakup dua komponen yang mendasar, yaitu komponen utama dan kompetensi utama dan kompetensi pendukung. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu jabatan atau tugas pekerjaan pada lingkup tertentu agar pelaksanaan jabatan tersebut berhasil dengan baik, maka meski meliputi berikut ini. 1. Akuntabilitas. Menyusun pola pertanggungjawaban kinerja organisasi secara khusus yang meliputi pengembangan kinerja organisasi sesuai tujuan, pengukuran, dan pelaporan. 2. Organisasi pembelajar. Menumbuhkan dan mengembangkan iklim organisasi dan komitmen seluruh individu. 3. Menentukan masalah dan memecahkannya, menyiapkan dan mengambil keputusan, memecahkan masalah berdasarkan data yang valid melalui analisis dari berbagai aspek atau system thinking. Yang keempat, manajemen perubahan. Membuka diri atau open to change, menerima dan melakukan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ezi. Dua, kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk membantu atau mendukung terwujudnya pelaksanaan jabatan tertentu yang terdiri atas A. Komunikasi. Yang pertama yaitu mengembangkan pola komunikasi formal dan informal baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal dalam unit organisasi. Yang kedua, mengembangkan pola mekanisme penyebarluasan informasi dalam internal organisasi. Yang ketiga, mengembangkan pola dan mekanisme komunikasi eksternal organisasi. Yang keempat, menyajikan dan mempresentasikan pemikiran konsep kebijakan. Yang B, teknologi informasi. Manfaatkan informasi teknologi untuk menunjang tugas dan tanggung jawab pekerjaan, yaitu meliputi mengembangkan iklim organisasi yang mendorong pimpinan dan karyawan untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi jabatan pada instansi pemerintah. Kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang antara lain menegaskan bahwa kompetensi merupakan persyaratan dan pertimbangan penting dalam penataan pegawai negeri sipil atau PNS. Manajemen sumber daya aparatur negara harus berbasis kompetensi yang mencakup pada semua aspek dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang meliputi antara lain rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai. Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam manajemen sumber daya aparatur. Lebih spesifik dalam kaitannya dengan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang sudah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, khususnya pada pasal 17 sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut telah
ditetapkan dalam PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, dan yang selanjutnya telah ditetapkannya PP nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas PP nomor 100 tahun 2000. Dalam pasal 5 ditegaskan bahwa kompetensi sebagai salah satu persyaratan dalam pengangkatan dalam jabatan. Selanjutnya yaitu kompetensi individu. Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, kemampuan dan keterampilan kerja. Kemampuan dan keterampilan kerja, setiap orang dipengaruhi oleh kebugaran fisik dan kesehatan jiwa individu yang bersangkutan, pendidikan, akumulasi, pelatihan, dan pengalaman kerjanya. Yang kedua yaitu motivasi dan etos kerja. Motivasi dan etos kerja sangat penting dalam mendorong semangat kerja. Motivasi dan etos kerja dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan, masyarakat, budaya, dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Seseorang yang melihat pekerjaan sebagai beban dan keterpaksaan untuk memperoleh uang akan mempunyai kinerja yang rendah. Namun sebaliknya, jika seseorang memandang pekerjaan sebagai kebutuhan, pengabdian, tantangan, dan prestasi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Kompetensi individu dan dukungan organisasi merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu instansi atau perusahaan. Dengan baiknya kompetensi individu dan dukungan organisasi, maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Peningkatan kompetensi individu dari segi kemampuan kerja dilakukan dengan upaya peningkatan aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut, yakni pengetahuan dan keterampilan kerja individu, serta peningkatan motivasi dan mendorong keterampilan kerja individu. Yang mendorong timbulnya kemauan kerja akan mengakibatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sebaliknya, apabila peningkatan kompetensi individu melalui kemampuan dan keterampilan serta motivasi kerja yang kurang, maka akan mempengaruhi kinerja dari para pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monik. Selain kompetensi individu, dukungan organisasi juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan organisasi yang baik dalam suatu instansi atau perusahaan didukung dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja untuk penunjang kegiatan. Next. Kompetensi organisasi. Kompetensi organisasi dalam organisasi, kekuatan kompetensi inti organisasi dibagi dua, yaitu satu, soft competency organization. Soft competency organization adalah intangible asset atau aset tak nyata, aset yang tak bisa dilihat namun dapat dinilai dengan uang. Soft kompetensi terkait dengan kepemimpinan, talenta, kemitraan, budaya, goodwill, reputasi, jaringan, merek. Yang B, hard competency organization. Hard competency organization adalah tangible asset atau aset nyata yang bisa langsung dilihat dan juga dinilai uang. Hard competency organization terkait dengan sistem yang dimiliki infrastruktur, gedung, aset, jumlah modal, jumlah pabrik, jumlah mesin, teknologi yang digunakan, dan lain-lain. Dua, kompetensi dan pembentukan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki fondasi yang kuat. Dengan memandang organisasi hanya dari sudut pandang statis, membuat organisasi hanya berfokus pada perangkat keras yang membentuk organisasi. Perangkat keras dihubungkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi, seperti kemampuan teknis untuk membuat produk atau teknologi yang dibutuhkan perusahaan. Dalam hubungannya dengan konsep kompetensi, pengembangan perangkat keras lebih mengacu pada kompetensi teknis. Untuk menghadapi kondisi yang dinamis, perusahaan akan sulit bertahan apabila hanya fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan atau hanya bergantung pada kepemilikan kompetensi teknis, karena pengetahuan dan keterampilan hanya membuat seseorang dapat melakukan pekerjaan tertentu yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
Dengan perubahan lingkungan yang cepat, organisasi membutuhkan perilaku kerja produktif yang kuat dari para pelaku organisasi untuk menjaga dinamika organisasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan tuntutan lingkungan organisasi. Meskipun demikian, pengetahuan tetap perlu dikembangkan karena pengetahuan dapat menambah wawasan organisasi dan para pelakunya. Penerapan knowledge management sangat membantu untuk mengembangkan pengetahuan pelaku organisasi. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan harus diiringi oleh pengembangan perilaku produktif karena yang menentukan prestasi organisasi adalah kompetensi organisasi. Itu bagaimana organisasi memanfaatkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan produktif organisasi yang dimiliki oleh para pelaku organisasi merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi. Dan pengetahuan merupakan prasyarat untuk menghasilkan perilaku produktif tersebut. Karena itu, pembentukan organisasi yang kuat memerlukan kompetensi teknis dan kompetensi perilaku. 3. Pembentukan sistem kompetensi di organisasi. Pemanfaatan standar kompetensi dan kamus kompetensi oleh organisasi dilakukan secara efektif dan hati-hati karena tidak semua kompetensi standar yang tersedia di lembaga tersebut cocok dengan kebutuhan atau dapat langsung digunakan lembaga tersebut. Perumusan dan pelaksanaan sistem kompetensi dalam organisasi dilakukan dengan tahapan, persiapan pelaksanaan, melakukan komunikasi proyek, membuat keputusan strategis kompetensi, merumuskan definisi kompetensi bersama tim perumus dan departemen atau bagian masing-masing, menentukan target kebutuhan, melakukan employee assessment, uji coba sistem kompetensi, penerapan sistem kompetensi, memanajemen kompetensi, dan penyempurnaan sistem kompetensi. Baik, sekian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.